Pagi anak-anak semua, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Ya, jumpa lagi dengan Ibu Guru bersama kita akan belajar masih dengan tema pekerjaan, subtema pedagang. Ya, bagaimana perasaan anak-anak sekalian ketika kita belajar sampai dengan minggu terakhir di hari ini masih dalam tema pekerjaan, subtema pedagang. Ya, berbicara tentang pedagang berarti kita setiap hari anak-anak pasti sudah menjumpai pedagang atau penjual yang setiap hari menjual dagangannya baik di jalan, bahkan juga di pasar, bahkan juga di mall atau di plaza atau di berbagai macam tempat setiap hari kita jumpai. Ya anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajaran berikutnya, Ibu Guru akan mengingatkan kepada anak-anak bahwa pasti di antara sekian banyak anak-anak ada yang mempunyai toko atau juga warung atau juga menjual sesuatu. Yang Ibu Guru maksud adalah orang tua. Ya, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran berikutnya, Ibu Guru akan menampilkan tema kita hari ini. Ya, sesuai dengan gambar yang kita lihat ini adalah profesi dari pedagang. Ya, pedagang setiap hari menjual dagangannya di pasar atau di mana tempat mereka menjual dagangannya. Kenapa sampai dikatakan bahwa pedagang ini adalah pekerjaan atau profesi? Karena mereka ini juga adalah profesi yang mengandalkan kekuatan atau kepintaran mereka untuk menjual dagangan mereka untuk memperoleh uang. Nah, anak-anak, ketika kita atau anak-anak pergi ke pasar bersama dengan keluarga atau orang tua, ada terjadi cerita atau masalah-masalah yang terjadi di pasar atau di tempat di mana anak-anak pergi untuk berbelanja bersama keluarga atau orang tua. Kejadian yang terjadi pasti ada yang bilang, ayo bu, ayo pak, di sini ada baju yang bagus. Ayo ibu, ayo pak, di sini ada buah. Mau beli buah ya? Ya. Cerita atau kejadian-kejadian ini biasa terjadi di pasar. Kenapa disebut pasar? Karena pasar itu adalah tempat bagaimana si pembeli dan penjual bertemu untuk saling membeli atau menjual apa atau barang yang diinginkan. Di pasar kita akan menjumpai semua yang kita inginkan, dari baju, dari buah, makanan yang kita jumpai, bahkan juga hasil-hasil dagangan jualan-jualan yang lain seperti sayur dan banyak macam. Semuanya itu dijual untuk mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan oleh manusia yang dibutuhkan. Nah, berbicara tentang pedagang, ada orang tua juga yang berdagang. Dari sekian anak-anak ada pekerjaan orang tua juga adalah sebagai pedagang. Nah, untuk memperoleh atau mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti kita membutuhkan uang atau kita mendapatkan uang baru bisa kita menginginkan barang yang kita inginkan. Nah, di sini bagaimana caranya kita berbicara ketika membeli sesuatu yang kita inginkan? Yang dimintakan itu adalah cara bagaimana kita memperoleh barang, lalu kita menjawabnya dengan benar dan sopan. Contoh, Pak, saya mau beli permen.
ketika dikasih oleh pedagang, makasih ya Pak. Di sini dituntut bagaimana caranya anak-anak untuk berbicara sopan ketika membeli atau menerima sesuatu yang diinginkan yang diberikan oleh para pedagang tersebut. Di sini dituntut bagaimana kita menghargai profesi dari orang-orang di sekeliling kita. Jadi, sebagai anak-anak yang baik, kita bersyukur karena di sekeliling kita semua pekerjaan atau profesi itu baik. Nah, oleh sebab itu kita juga harus berdoa kepada semua profesi-profesi kita atau pekerja-pekerja kita agar mereka bekerja dengan baik dan kita bisa memperoleh hasil yang kita inginkan. Ya, kita tiba pada pembelajaran berikutnya dan di hari ini kita akan belajar tentang huruf. Kita akan mengenal huruf dan huruf yang dipelajari hari ini adalah huruf N dan Y. N dan Y bunyinya nye. N dan Y bunyinya nye. Kita mulai dengan suku kata dari nye. Nya, nya, nyi, nyu, nye, nyu. Bunyinya nya karena ada nye dengan a. Bunyinya nyi karena nye dengan i. Nyu karena nye dengan u. Nye karena nye dengan e. Nyo karena nye dengan e. Kita ulangnya nyi, nyu, nye, nyu. Kita akan baca suku kata menjadi kata. Suku katanya tambah suku kata nyi menjadi satu kata nyanyi. Suku kata nyo tambah suku katanya menjadi satu kata yaitu nyomnya. Suku kata nye tambah suku kata sa menjadi satu kata yaitu nyesa. Suku kata nye tambah suku kata ri menjadi satu kata nyeri. Kenapa sampai kita harus mempergunakan cara membaca seperti ini? Untuk anak-anak lebih mengenal bunyi huruf, bisa membaca suku kata menjadi satu kata dengan baik. Kita lanjut kepada pembelajaran berikutnya, itu kognitif. Kita mengenal angka. Di sini ada beberapa angka yang tertulis di dalam kotak. Di sini dikatakan menulis dan mengenal angka 1 sampai dengan 20. Dari sekian banyak anak-anak di tingkat TK maupun dalam tingkat kelompok bermain, ada yang bisa mengenal angka, ada yang sudah bisa menulis, tapi ada juga yang sudah mengenal angka tapi belum bisa untuk menulis. Nah, di hari ini kita akan mengenal angka serta menulis angka. Caranya mudah. Kita mulai. Kotak pertama adalah 1. Berarti kita tulis di sini adalah 1. 2, kita tulis juga di kotak sebelahnya 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Langkah awal anak-anak menulis angka di samping angka yang sudah ada dengan cara seperti begini. Anak-anak bisa juga menulis angka lebih daripada 20. Sampai 100 bisa, sampai 50 juga bisa. Dengan cara ini anak-anak lebih mudah untuk mengenal bahkan bisa menulis angka dengan baik. Anak-anak bisa menirunya di rumah, bermain dengan kakak atau dengan adik, menulis angka sebanyak-banyaknya. Dengan cara ini anak-anak bisa mengenal bahkan bisa menulis angka juga dengan baik. Ya, anak-anak yang manis, itulah pembelajaran kognitif. Seperti yang Ibu Guru tampilkan di hari ini, angka 1 sampai dengan 20, anak-anak juga bisa menghitungnya di angka-angka yang lebih banyak, bermain dengan kakak atau adik dalam menghitung benda-benda yang ada di dalam rumah, bahkan juga di dapur, bahkan juga di halaman. Ataukah juga anak-anak bisa bermain dengan puzzle. Bermain dengan puzzle atau dengan PlayStation, anak-anak bisa membuat angka 1, atau juga bisa bermain dengan stick, membuat angka 1 atau 20 atau 50, bahkan juga sampai dengan 100. Ketika anak-anak bisa melatih menulis angka dengan baik, itu berarti anak-anak sudah mengenal angka lebih baik dan benar. Oke anak-anak yang manis, itulah pembelajaran kita tentang pekerjaan dan subtipannya pedagang. Oke, sebagai anak-anak yang baik, kita harus bersyukur bahwa kita punya pedagang yang setiap hari menjual dagangannya untuk memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan oleh manusia. Semoga anak-anak dapat menirunya dan menerima pembelajaran dari hari ini dengan baik. Sampai jumpa.